Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrian. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi marketing dari brand Poseidon Repsol. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, pada slide ini jelaskan segmentasi dari brand Poseidon Repsol. Segmentasi pasar dibagi berdasarkan beberapa aspek. Secara geografis, brand ini menyasar kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta tetap menyangkut pasar online yang lebih luas. Dari sisi demografis, targetnya adalah usia 17 sampai 30 tahun dengan kategori pendapatan menengah ke atas. Secara psikografis, konsumen yang dituju adalah mereka yang menyukai gaya streetwear, memiliki karakter ekspresif, dan ingin tampil berbeda. Sedangkan dari sisi perilaku, mereka aktif di media sosial, mengikuti tren fashion, dan tertarik pada produk yang eksklusif dan terbatas. Oke, next. Targeting. Pada bagian targeting, Poseidon Repsol berfokus pada Gen Z dan early millennials. Kelompok ini dipilih karena sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta memiliki ketertarikan tinggi terhadap fashion streetwear. Selain itu, mereka juga tidak hanya membeli pakaian, tetapi mencari brand yang bisa mempresentasikan identitas dan gaya hidup mereka. Oke, next. Positioning. Untuk positioning, Poseidon Repsol diposisikan sebagai brand streetwear eksklusif dengan desain yang berani dan identitas visual yang kuat. Brand ini tidak menggunakan sistem produksi massal, tetapi limited drop, sehingga menciptakan kesan eksklusif, langka, dan lebih premium. Next. Keunggulan utama brand ini dari USP terletak pada beberapa aspek. Yang pertama adalah kualitas bahan yang nyaman dan detail desain yang kuat. Yang kedua, harga berada di kategori premium sesuai dengan positioning brand. Selain itu, Poseidon Repsol juga memiliki visual branding secara konsisten dengan konsep streetwear yang cenderung gelap, minimalis, dan edgy. Konsistensi ini terlihat dari desain konten media sosial, fotografi produk, hingga keseluruhan tampilan brand, sehingga menciptakan identitas yang mudah dikenali. Oke, next. Marketing mix 4P. Pada marketing mix 4P, produk yang ditawarkan berupa streetwear seperti hoodie, t-shirt, dan jaket. Harga berada di level menengah ke atas karena menyesuaikan dengan kualitas dan eksklusivitasnya. Dan distribusi dilakukan secara online melalui media sosial dan marketplace. Sedangkan promosi yang dilakukan melalui digital marketing dan kerjasama dengan influencer. Next, marketing mix 7P. Pada 7P terdapat 3 elemen tambahan. Nah, yang pertama nih, people mencakup influencer seperti yang ada di gambar, dan komunitas fashion yang mendukung brand. Dan yang kedua, proses. Nah, proses menggunakan sistem limited drop hingga produk hanya tersedia dalam waktu dan jumlah terbatas. Seperti yang ada di gambar, Poseidon mengeluarkan artikelnya yang sold out hanya dalam waktu 2 menit saja. Dan yang ketiga, physical evidence, tidak hanya dari packaging tapi juga visual branding yang konsisten dan menjadi identitas utama brand di media sosial. Next. Nah, contoh promosi. Pada slide ini ditampilkan seorang influencer dan sosial media lokal pride yang mempromosikan Poseidon Repsol dan juga
Video ini menunjukkan influencer yang membuat konten OOTD dan selling outfit dengan produk streetwear. Produk ini ditampilkan secara natural saat digunakan sehingga terlihat bagaimana outfit tersebut dipakai dalam aktivitas hari-hari. Oke, kita lihat aja nih. Kalau berlokal bisa bikin hoodie balaklava sekeren ini. Guys, jadi belakangan ini aku tuh penasaran banget sama hoodie balaklava. Modelnya tuh kayak gini guys. Dan aku gak sengaja nemuin lokal brand yang jual cuy. Catat dulu, namanya Poseidon Reprisal. Hoodie balaklavanya tuh gokil banget cuy. Aku suka banget sama detail di balaklavanya. Ini tuh detail kecil tapi keren banget cuy. Apalagi warnanya itu jarang banget, warna coklat tua. Sebenarnya udah pakai kakak. Ini looknya kalau aku pakai cuy. Sumpah aku suka banget sama cuttingannya. Dan di balaklava ini beneran nyaman banget karena udah pakai cotton 320 GSM guys. By the way, gini looknya kalau balaklavanya aku pakai, dia tuh beneran keren banget guys. Karena banyak banget detail pecah bola yang dibikin unfinished, jadi bikin looknya tuh makin keren. Itu ada detail bodiran timbul di bagian dada dan punggungnya cuy. Bakal jadi salah satu jaket yang paling sering aku pakai di tahun 2005 guys. Jadi di balaklava ini unisex, jadi cocok juga dipakai cewek. Looknya kalau dipakai Lisa makin ganteng banget ya sih guys. Buat kalian yang interest sama lanjut yang di dalam video influencer ini yang dipromosikan influencer ini, strategi ini efektif karena promosi terasa lebih natural dan influencer sudah memiliki audiensi sendiri yang relevan dan target market brand. Oke, next, promotion mix. Strategi promosi yang digunakan terdiri dari digital marketing seperti yang ada di gambar, Instagram, Poseidon Reprisal, terus influencer marketing sebagai media utama promosi, serta komunitas fashion sebagai bentuk public relation seperti yang dilakukan Poseidon mensponsori acara Band Geeks di tahun 2025. Next, alasan menarik. Nah, strategi ini menarik karena memiliki visual yang konsisten, identitas brand yang kuat, serta mampu menciptakan kesan eksklusif yang sesuai dengan target market, yaitu Gen Z. Next, blocking content. Blocking content terjadi ketika campaign hanya menampilkan brand Poseidon Reprisal tanpa adanya brand lain, sehingga fokus sepenuhnya pada satu identitas brand seperti yang digambar di bawah. Oke, sekarang built-in content. Built-in content terjadi ketika influencer menjelaskan atau mereview produk secara langsung di dalam konten mereka, seperti penjelasan material atau selling outfit. Next, produk placement atau usage. Placement dan usage, Untuk produk placement, produk muncul secara natural dalam konten tanpa penjelasan, sedangkan produk usage terjadi ketika produk benar-benar digunakan dalam aktivitas sehari-hari sehingga terlihat lebih realistis. Oke, demikian presentasi mengenai analisis marketing dari brand Poseidon Reprisal yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, brand ini memiliki strategi yang kuat dalam membangun identitas sebagai streetwear eksklusif melalui pendekatan digital, influencer, dan visual branding yang konsisten. Oke, itu saja. Terima kasih.